Record dulu sebentar ya. Ya, oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah sampai sudah jalan semua komputer virtual mesinnya ya? Jaringan Jalan, Pak. virtualnya. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Kalau sudah jalan, nanti saya akan contohkan tentang Nmap, karena kemarin itu banyak yang uji coba di Nmap ya, di virtual mesinnya. Kemudian banyak yang lapor, Pak ini nggak keluar, Pak ini gitu. Ya mungkin kita akan coba bersama-sama dulu. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Saya akan sharing sedikit tentang yang kemarin tentang jaringan. Nanti kita coba Nmap. Saya share screen saya. Ini sudah tampil halaman saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Baik. Seperti kemarin ya, saya punya router. Nah, mungkin agak sedikit lambat, mohon maaf, karena memorinya kan dipakai semua ya, bagian. Root, passwordnya root 123. Ini IP config, ya. If config. Nah, kita lihat, saya sudah bisa menggunakan if config karena saya install NetTool. Kalau belum ada NetTool di Debian 10 nggak bisa. Ada ENS 33, ini static 1.11, kemudian yang ke bawah adalah 100.254. Ini untuk jaringan internalnya, ini ke atas eksternalnya. Kemudian ada server Debian sama root, passwordnya root 123. Nah, di sini ada beberapa service ya, seperti Apache, kemudian web server, SSH, dua-duanya ada SSH, di router ada SSH. Kemudian ada web server juga, cd var www html, ya, ada indeks html, ya, jadi artinya ada web server di sini. Nanti kalau di scan port, semoga bisa terlihat. Kemudian ada Windows XP, ya. Windows XP IP-nya IP config all. Ya, IP-nya 100.2. Kalau yang tadi server Debian-nya IP-nya if config ya 100.1, yang routernya 100.254. Ya, jadi kalau kita ping ke router, titik 254, ya, ini juga bisa terkoneksi. Kemudian ada tali Linux. Mana tali Linux? Wah, ada di bawah. Kita di mana router, saya bukan dulu. Kemudian ada tali Linux, ya. Tali Linux. Nah, ada apa dengan tali Linux? Ini. Jadi tali Linux kalau nggak dipakai suka nutup sendiri. Saya remote saja bisa nggak ya? Oke. Ini jalan.
Saya remote dulu. Sort 123 SSH root F 1.11.100.3 Nggak mau juga. Ini kenapa? Oke. Oke. If IP ADDR. Ya. IP-nya adalah 100.3. 100.3. Ngomong SSH-nya nggak hidup berarti. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita coba untuk melakukan setelah kita lihat untuk modul ya. Bapak Ibu pasti menemukan beberapa perintah ya untuk Nmap. Ya seperti Nmap di atas sebentar. Nah, ini setting Nmap. Seperti Nmap min f ya artinya scan, kemudian p artinya seperti ping ya. Kemudian karena kita ada di dalam jaringan, nggak tahu alamat IP berapa saja komputer yang hidup, maka kita bisa melakukan scan semua ngerank dari jaringan. Contohnya dimulai dari 101 sampai dengan 254. Ini kan. Nah, dia lihat ada alamat yang hidup adalah 101 untuk server, 102 untuk Windows XP, 102.54 untuk gateway dan kali Linux-nya sendiri 103. Jadi mata detect. Ini sama seperti nge-ping. Jadi begitu di ping min S min P, P itu kan ping, bukan port. Kalau P kecil berarti port. Begitu dia ping, dia temukan beberapa PC. Kalau secara manual tanpa Nmap kan kita ping saja dari 1 sampai 254 atau menggunakan network scanning ya. Nah, kalau mau kita lihat lebih jelas perintahnya adalah biasanya di dalam Linux ada help atau enggak manualnya. Nmap misalnya help. Ya. Kita bisa lihat variabelnya. Kita lihat di sini misalnya saya clear dulu terlalu banyak. Ya. Help. Ya. Untuk mendeteksi min O, deteksi OS ya. Min S, C, kemudian service, min S, kita lihat di sini ada apa saja. Ya. Kemudian ada yang paling penting saya cari ada A. A itu kita lihat di sini mana ya. Baik, ini terlalu banyak untuk melihatnya. Tapi kalau di modul kita bisa menemukan namanya min A. Itu adalah kita menyeken untuk paket UDP dan satu lagi paket ATK. Jadi kita menggunakan min A. Nah ini dia min F min A ya. Min A nanti kita bisa cek menggunakan perintah itu. Nah IP Nmap ya. Sebelum kita ke sana kita lihat dulu dengan S kecil dengan T yang artinya untuk melihat port. Bisa kita telah memiliki list komputer yang hidup, kita bisa lihat satu-satu, 168, kita 254 ya, 100, 254 ya. Kita cek
Untuk router gateway memiliki satu port yang hidup, yang terbuka, yaitu adalah SSH. Ya, jadi SSH-nya terbuka. Jadi kalau kita buka ini, SSH-nya bisa dilihat, terbuka bisa di-remote. Artinya bisa di-remote menggunakan putih. Kita lihat untuk port yang sistem operasi yang kedua, yaitu server. Dia punya SSH dengan HTTP. Jadi ada web servernya. Ya. Kita cek benar nggak ada web server. Saya coba untuk masuk ke klien. Saya nggak bisa dari atas, dari eksternal, harus dari sini. 192.168.100.1 ya. Ya, classroom.com. Jadi waktu kita cek tadi menggunakan Kali Linux, waktu kita cek dia temukan ada dua layanan, yaitu SSH dan HTTP. Ya. Sekarang kita cek untuk yang ketiga. Ya, semuanya tidak ada layanan ya, semuanya tertutup. Close and let down IP address. Oke. Jadi semuanya sudah dilihat. Nah, ada juga perintah yaitu S besar dan S kecil. Ini sama seperti SSP. Cuman ini bisa lebih cepat perbedaannya. Oke, contohnya 254. Ya, ini lebih cepat. Ya, ada SSH terbuka. Ya, saya clear dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa coba dengan melihat sistem operasinya. Ya. Kita tambahkan min A besar, kemudian min sistem operasi. Kita lihat ke window dulu ya. Berapa window? 2 ya IP-nya. Oke, kita cek dulu. Oke, kayaknya agak lama. Oke, kita keluar itu ya. Sebentar, saya cek juga di sini. Nah, ini dia. Kita lihat ke atas. Window, ya, sistem operasinya Windows XP ya. Kita lihat di sini. Nmap, kemudian open Windows XP, Windows RPC, sebentar. OS-nya Windows XP. Ya. Kemudian alamat IP ya. Jadi semuanya bisa dideteksi. Kalau kita menggunakan SSP, ya, kita ganti untuk router. Bentar. Maaf. Saya ganti untuk router, saya clear dulu. Ya, SST min router itu oke, 1 ya. Coba. Baik, ini kita lihat di sini. Ini biasanya, nah, HTTP server ada satu Apache Debian. Ya, tadi titik 1 ya, kita lihat. Dengan kita mengetik server, kita lihat yang terbuka adalah SSH, ya, ada SSH, ada HTTP, ya. Kemudian sistem operasi Debian ya. Kemudian kita cek lagi ke 254.
Baik, kita lihat yang router. Router, IP address, nmap, ya, Debian ya, OpenSSH di Debian. Oke, jadi itu ya. Dengan nmap, intinya kita bisa menggali informasi pada komputer yang di jaringan. Nanti juga kita bisa melihat versi, maksud saya apa saja port yang terbuka. Contohnya tadi telah kita lihat bahwa ada HTTP atau web server port terbuka. Nanti kita bisa menambahkan juga, kalau nggak salah kita bisa menggunakan WinS ya, versinya. Oke, S kecil berarti. Jadi kita bisa tahu apakah maksud saya Apache-nya itu versi berapa. Nanti kalau sudah tahu semua informasi, maka kita tahu bahwa beberapa layanan memiliki kelemahan dalam hal apa. Contohnya misalnya di Apache versi berapa yang sudah tahu bahwa, atau misalnya waktu kita scan kita dapat bahwa SSH-nya masih menggunakan versi 1, atau maka kita tahu bahwa celah keamanan di situ berkurang, maka di versi sebelumnya, maka itulah yang harus harus ditutupi atau celah keamanannya. Jadi dengan nmap kita cuma untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk keamanan di dalam jaringan. Dan umumnya pelanggaran atau kejahatan dalam jaringan itu biasanya kebanyakan itu berasal dari dalam. Kalau dari luar kan terlalu sulit karena ada firewall dan sebagainya. Tapi kalau dari dalam mungkin ada teman-teman yang iseng untuk hack atau untuk mengintip, sniffing dan sebagainya. Tapi kalau dari luar kita proteksinya cukup banyak. Nah, baik, setelah kita lakukan ping dengan nmap tadi, Bapak Ibu bisa langsung mengisi filenya di sini. Misalnya ini juga ada yang beberapa yang nggak salah, ini sudah saya hapus tadi ya. Misalnya dengan S dan P adalah scanning ping rank untuk rank target IP, rank IP network ya, capture screen-nya bisa diambil. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan di sini eksplanasi apa penjelasannya ya, explanation. Kemudian di sini penjelasannya apa. Contohnya nmap min o, bisa nggak jalan nmap min o saja ya, tanpa A. Kayaknya dengan nmap min o saja agak sulit untuk melihat jenis sistem operasi ya. Tapi kalau kita tambahkan dengan min o, min a, ya, mungkin ini bisa sedikit membantu untuk mengeluarkan jenis sistem operasi di sini. Ya, kalau di sini biasanya kita bisa lihat ya seperti tadi ya, SSH Debian, kemudian OS Linux, kita lawan di sini dengan min A. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena materinya emang cuman bagaimana menyeken ya, tapi karena kita memiliki sebuah jaringan yang komplit seperti yang ada di skema, maka kita harus bikin ada routernya dan sebagainya. Kenapa ada jaringan yang komplit, ada router, ada server, ada client Windows XP? Karena akan digunakan secara bertahap, bukan hanya untuk scanning saja, tapi ada juga firewall, ada DMZ, ada nanti itu IDS dan sebagainya, dan semuanya harus dicek. Makanya jaringannya harus ada, yaitu tadi ada host, ada kliennya, ada servernya, ada routernya, dan ada kali Linux-nya. Jadi kalau tidak ada salah satu, mungkin di materi ini bisa, tapi nanti di materi yang lain, di kegiatan belajar yang lain itu tidak akan bisa jalan.
Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk yang sesi ini. Atau Pak Budi mau menambahkan? Kalau Bapak Ibu, gimana? Halo Pak. Ya, ini Ya, ini dengan Pak Bimana Pak. ya, gimana Pak Dul? Iya. Jadi emang ya alhamdulillah sih kalau saya menggunakan virtual box jalan semuanya. Alhamdulillah. Cuman ya itu saya lihat dari job sheet karena tadinya saya melihat bahwa itu sesuaikan saja dengan job sheet dulu katanya kan. Iya, iya. Nah ternyata di job sheet itu untuk khususnya yang untuk yang NMAP NO. Iya, betul. Nah di job sheet itu kan ada NMAP, MinO dan NMAP lagi gitu. Iya. Itu saya mohon maaf ya, betul. Terima kasih Pak. Apa tadi Pak Abdul. Abdul mana Pak? Ya, maaf. Jadi ceritanya itu kan saya copy ini sama. Jadi ada NMAP 2 kali NMAP, dan kalau yang cukup NMAP MinO aja itu kan di modul ada. Ya. Jadi kita copy dari modul. Nah, pasang di sini. Bisa nggak sih diterapkan NMAP MinO? Rupanya nggak bisa ya, harus ditambahkan beberapa tambahan lagi dalam sintaksnya, dalam melakukan perintahnya. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Abdul. Jadi sudah saya hapus, nanti dihapus ya. Yang tadi yang NMAP saja. Paling dinilai karena kebetulan saya kalau saya udah dihapus, yang satu udah dihapus, yang satu lagi belum. Jadi bikin 2 versi. Baik. Ya, aja. Jadi gini aja. Bapak Ibu, kan itu ada modul, kemudian ada, nanti tolong diperbaiki saja. Misalnya ada yang nggak jalan, maka harus ditambahkan A, misalnya itu. Bapak ubah aja ininya, perintahnya, ya sedikit. Misalnya tadi MinO nggak jalan, tapi jalan pakai Min A, Bapak tambahkan Min A. Oh, gitu. Maaf ya. Terima kasih Pak Abdul. Ya, sama-sama. Ya. Bagaimana Bapak-Bapak? Oh iya, satu lagi Pak Agung. Iya, gimana Pak? Kalau untuk saat ini modul job sheet cuma satu job sheet satu aja ya? Ya, untuk minggu ini job sheet satu aja. Tapi kalau Bapak mau mengerjakan silakan aja, tapi nanti laporannya di minggu kedua. Itu untuk sebenarnya keluar ya. Ada job sheet satu dan 2 ya. Ya. Ya, jadi udah dicoba-coba juga sih. Iya. Di job sheet 2 juga. Nah, itu di job sheet juga memang ada beberapa yang memang harus ada penyesuaian kayaknya. Betul. dari jaringan kitanya juga. Ya. Betul. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, kenapa di job sheet yang kedua, mohon maaf ya, sekarang kita bahas sedikit aja. Kan di skemanya nggak ada 1-3. Kenapa Bapak ada 1-3? Nah, saya kembali lagi bahwa kita kan menggunakan firewall ya, kalau nggak salah, SAP ya. Dan kita coba aksesnya itu bukan dari 100 dari bawah, tapi kita akses dari PC host. Artinya kita akses dengan komputer asli kita ini. Ya misalnya saya ini dapat IP-nya adalah 1-3. Maka saya akses menggunakan 1-3. Jadi di luar jaringan yang kita buat. Kita akses dari atas seperti itu. Tapi tidak tertera di situ dari mana 1-3 ya. Mungkin saya nanti akan tambahkan lagi kalau pas sudah masuk ke dalam website-nya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dari SMK berapa nih Pak? Dari SMK Merdeka Pak. Merdeka mana? Bandung. Oh iya. Ya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu ada lagi yang akan kita diskusikan? Ada masalah yang lainnya? Misalnya, halo? Ya, halo Pak. Ya, gimana Pak? Ini IT Pak. Saya Tohirin. Ya, gimana Pak Tohirin? Ya, mengenai IT kan saya pakai jalur IndiHome. Nah, mengenai IT-nya kan dari jalur IndiHome itu kan 101. Ya. Oke. Ya, itu. Saya tapi passwordnya lupa.
Iya. Nah, saya pakai 101 yang dari jalur internet ya. Sehingga saya tukar IP. Untuk yang lokalnya saya pakai 11. Gimana Pak? Boleh nggak? Pak. Ini kalau kita di job ini kelihatan ya. All testing adaptasi with your IP address kondisi. Jadi ini ditentukan sama jaringan Bapak aja. Karena nggak mungkin dia memaksakan jaringan saya ya. Jadi di sini sudah ditentukan. Jadi semuanya itu ini contoh ya, gitu. Boleh kan Pak? Iya Kak, Pak. Karena sudah dicatatkan di sini kan, semua IP address yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi jaringan yang dimiliki oleh Bapak sekalian di rumah. Jadi saya juga sama. Ya, saya 100.1 karena internetnya 100.1 gitu loh. Kan Bapak nggak mungkin sama ya. Jadi benar, nggak apa-apa. Silakan disesuaikan saja. Ya, terima kasih. Berarti nanti di Bapak. Ya, job sheet-nya berarti nanti Bapak ubah-ubah aja yang tadi mana, yang nmap-nya yang ini ya. Ya, nmap-nya Ya. sekaligus cuma konfigurasi IP di masing-masing Iya, betul. perangkat. Ya. Nah, sebenarnya yang Terima kasih, Pak. dilaporkan, halo, maaf Pak. Sebenarnya yang paling penting yang dilaporkan bahwa ini aja uji coba Bapak. Ya. Yang ke atas nggak usah dirubah nggak apa-apa. Yang penting itu kan ini kebutuhan Bapak nih. Ini kebutuhan Ya, saya nggak usah dirubah-rubah. Kenapa? Yang penting punya Bapak adalah sudah dibalik gitu kan. Yang ini kenapa nggak usah dirubah karena Bapak kasihan nanti memakan waktu untuk ngeganti ini. Biarin aja karena ini nggak penting. Yang penting itu yang paling bawah ini, cuman ini. Jadi kalau mau rubah yang ini saja. Ya. Oke. Coba bayangkan Bapak harus Iya. merubah ini, mengganti IP-nya kan kasihan juga. Ya. Jadi ini ada petunjuk saja bebas ini. Nanti IP-nya ini nggak usah dirubah, tapi yang dirubah ini aja pas pengujian. Oke Pak? Pak, ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya maksudnya paham ya. Jadi nggak usah dirubah atasnya ininya saja. Tabel hasil. Jadi gitu loh. Ya Pak Tri. Ada apa lagi nih? Ya sama-sama Pak Bahirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Oh iya Pak Agung, maaf. Saya mau nanya lagi dari Pak Abdul Manap, Pak. Ya. Ini kaitannya dengan job sheet. Kan Ya. saya udah upload. Nah, kayaknya tadi ada yang harus diperbaiki lagi. Berarti saya bisa pre-upload lagi ya? Ya Bapak ya, silakan. Pre-upload. Terus mau saya tanyakan untuk yang tadi yang explanation-nya Pak. Ini boleh saya sharekan Pak? Iya, Screen saya? Silakan Pak. Terus kita sharing ya. Silakan di sharing Pak. Bentar Pak. Sama ini ada yang bertanya nih, mengaktifkan port 80 di Windows XP. Belum ngambil ya? Oh, sudah. Udah. Oke. Ya. Udah. Nah, yang ini Pak. Yang nmap, saya kan tadi kalau Bapak bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia Pak. Ya, saya kan ngikutin, nggak apa-apa kalau misalnya ngikutin. Ya. Ya gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya ini, ya kayak gini Pak. Iya siap Pak, benar. Oh gitu aja ya? Benar. Perintah ping hanya untuk mengetahui host yang menanggapi saja dari IP address. Ya oke. Betul. Oh gitu. Jadi kalau komputernya mati tidak hidup, dia tidak akan merespon kan? Dan tidak akan mengikuti jaringan. Ya, siap Pak. Ya. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Makasih Pak Gus. Ya sama-sama. Terus ini ada yang nanya nih Pak, bagaimana mengaktifkan port 80 kalau yang tapi di Windows, kalau yang di Linux kan harus diinstal kan? Ya. Ada yang Pak bisa jawabin dan sharing? Biasanya, ya. Silakan. Kalau mengaktifkan sebetulnya biasanya kan kalau yang di Windows Server ya, kalau di Windows Server mungkin bisa. Tapi kalau yang untuk klien kan biasanya Pak harus diinstal dulu. Ya, ini yang mengaktifkan. Kalau ya diaktifkan paling nggak bisa, tapi paling bisa adalah membuka port ya. Membuka port 80 di Windows XP tinggal di firewall-nya aja. Oh iya betul, firewall. Ya, firewall. Bisa ada yang bisa ini nggak? Saya biar kita bisa sharing bareng-bareng.
menunjukkannya Pak ya? Ya silakan tunjukkan Pak. Ya, saya coba buka Apa komputernya? ya, yang mudah-mudahan nggak terlalu Pak ini. Window. Saya share yang virtual. Oh ini yang Windows. Ya coba dibuka aja di file. Bukan Iya, Pak itu kan untuk melihat selain melihat servis juga melihat port yang terbuka. Kadang-kadang nggak ada layanannya tapi portnya juga sudah dibuka bisa. Windows. Oh yang ini nih. Oh, yang ini. Bentar Pak. Saya sharing. Oh yang ini nih. Nah ini kayaknya. Nah, Kan Windows XP ya. Iya. Nah ini biasanya kalau di itu saya cari di firewall di security. Ini Pak. Nah itu dia betul. Firewall. Nah ini kalau saya lihat ini matikan Pak. Ya. Tapi kalau mau buka kan biasanya di exception-nya. Iya. Kita tambahin ya. Ya. Tinggal ya. Nah itu dia. Jadi siapa yang nanya itu mengaktifkan port 80 sepertinya Pak Rahmat ya. Privat mengaktifkan port 80 di Windows. Caranya seperti apa? Nah ini contohnya. Kalau mengaktifkan port 80 di Windows. Ini banyak ribut. Ya, ya. Ada yang mana gitu ya Pak ya? Ya, nanti coba di Ya. ada nggak port 80 di apa namanya di Nmap ketemu atau enggak? Ya. Tapi firewall tetap aktif Pak. Firewall bisa aktif, ya gitu. Aktif. Ya. Saya diaktifin lagi ya. Ya, kalau punya saya tadi saya matikan, jadi semua port terbuka. Iya. Kalau Ya. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, saya terima kasih. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan atau kita sharing di sini? Halo Pak. Jangan Pak, siapa Pak Alvin ya? Ya. Mana Pak Alvin? Saya ingin menanyakan masalah yang DNS yang settingan DNS dan nama server ya. Itu nama servernya ditulis atau tidak Pak? Bisa pakai IP Pak, DNS. Jadi contohnya ya, punya saya kan terkoneksi lewat provider. Jadi seperti Speedy gitu ya. Apa namanya? Nah, saya dikasih IP di dalam routernya itu 192.168.1.1. Maka itulah DNS-nya. Itu sebagai gateway, itu sebagai DNS. Tergantung bapak-bapak di rumah pakai apa misalnya. Misalnya contohnya pakai threading. Dia threading DNS-nya berapa? Misalnya 42 titik sekian ya. Kalau threading HP. Ya pakai itu berarti. Tulis saja IP-nya. IP DNS server, tulis alamat IP-nya. Supaya bisa menemukan. Ya. Iya Pak. Ini Pak ya maksudnya. Iya Pak. Jadi pakai alamat IP ya? Ya. Jadi Nama servernya juga berarti ditulis ya? name servernya nama DNS strip name server pakai alamat IP yang diberikan oleh provider itu. Atau kadang-kadang teman-teman ada yang pakai 8.8.8 gitu. Itu kan supaya bisa connect ke internet aja kan? Kalau itu ya pakai itu. Pakai 888 tapi kadang-kadang problemnya pakai 88 nggak bisa ke mana-mana, ke Google nggak mau, kadang-kadang ketik bisa. Oh gitu ya. Untuk contoh pengetikannya kayak gimana Pak? Codingannya? Ya sebentar, saya tunjuk saya share dulu ya. Iya. Ya tampil. Ya. Ini berarti saya coba di Debian saya yang server ya. Nano etc interface network interface. Nah, ini DNS name server ya. Kenapa saya pakai satu-satu? Ya, sebentar saya tunjukkan dulu. Ini DB router saya. Nano etc
Web interface. Ya. Ya dia gateway saya name servernya adalah 1.1. Dari mana 1.1? Saya buka dulu wireless saya. Berarti dia Ya, sebentar. buat manual. Jaringannya komputer agak lama. Kenapa? Oke, Ethernet. Bentar ya Pak ya. Oh ya Pak, siap. Saya ada setting. Oke, inilah. Ini wireless saya ya. Saya lihatin status. Ya. Ya. IP saya 1.5. Gate Ya. saya 1.1 ini adalah modem atau router atau ya DHCP DNS saya ya 1.1. Bapak cek aja di PC aslinya dapatnya berapa. Nah, itulah DNS-nya. Kemudian DNS-nya saya tulis di sini. Di sini kan name server 1.1 gateway-nya ya. Jadi komputer saya ini sama. Kemudian pada komputer yang bawah, biasanya pasti di bawahnya harus ke 1.1. Atau Bapak bisa tambahkan 2 juga bisa biasanya. DNS 1 atau dengan 888 kalau nggak salah. Ya, seperti itu bisa. Kalau nggak punya tahu DNS-nya. Gimana Pak? Cukup? Ya Pak, siap. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ada yang mau sharing Bapak-Bapak untuk itu DNS atau menambahkan? Gimana Bapak-Bapak? Dan ibunya mana? Ini kalau misalkan yang tethering Pak, Ya. Ya, coba tethering cek dulu untuk dapatnya berapa Pak? saya juga ini pakai tethering Pak, udah gitu. connect. Ya, tethering pakai Telkomsel. Ya. Boleh Bapak tampilkan gimana kalau pakai tethering? Itu Tethering berapa? Ya. Pasti sama ya? Kalau ke tethering pasti sama kalau sama, cuman 192.168.43 Ya. sekian. Pasti 43. Coba bisa tampilkan. Boleh Pak tethering. Oke. Nah ini Bapak ini adalah tethering. Jadi kalau kita koneksinya menggunakan tethering dari HP, bagaimana? Nanti Pak Abdul akan tunjukkan. Ya. Ini jadi saya dapat IP-nya kalau untuk hostnya itu 43.128. Nah, sementara kalau yang di routernya itu saya dapatnya itu 4352. 4352 kalau nggak salah. Terus saya cek, saya sharingkan. Bisa ditampilkan Pak nah ya? Ya. Tambahkan ya. Misalkan router ya. Ini Mbak tutup lagi tuh Pak, tutup. Oh, sudah Pak. Saya mau sharingkan untuk yang di router. Ini kayaknya di router. Oh, ini router. Udah kelihatan ya Pak? Ya, siap. 4.52 untuk NPS 0S3. Ya. Itu 43.2. 4.52 Pak. DHCP berarti Pak? Iya DHCP. Oke siap. Nah, kalau saya udah pakai statik itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya kalau setting harus DHCP betul. DHCP betul. Jadi yang ini. Dapat DNS-nya berapa?
DNS-nya 43.1. Tapi Jadi enggak. Nah, 43.1 ya. ya, Berarti yang perlu diisi DNS nanti di bawah ya, yang tadi yang komputer satu Iya, lagi ya. iya. Yang Komputer. kalau yang klien kan ke itu Pak, yang di ini saya sharingkan untuk yang kliennya. Yang server ya, yang komputer Yang servernya. ya, saya sharingkan untuk yang server coba. Yang server atau klien server ya. Yang server, iya. Pasti DNS-nya naik ke atas kan pakai 4. Ya, biasanya. Karena yang servernya kan nggak DHCP ya Pak? Betul nggak? Ya, coba saya mau lihat DNS-nya. Oh, ya. Saya lupa lagi Pak. Ya Pak. Yang ini. Ya, oke. Yang ini 43.1. 43.1 ya. Gateway iya. Oke, nah seperti itu Pak. Tadi itu yang tanya Pak Alvin ya, Pak Alvin. Jadi semuanya DNS yang bawah juga pasti ngikutin ya. DNS bawah juga ngikutin ya? Ya. Yang di host ya? Ngikutin yang di host aja Pak. Ya, siap. Ya. Nah, tadi ada yang nanya juga nih. Pak Agung, Assalamualaikum, untuk screen capture itu cukup satu atau harus beberapa capture? Bisa nggak kita bikin satu? Bisa ya kayaknya ya. Misalnya, cuman panjang ya kayaknya ya. Jadi kalau Bapak bisa merangkum, Bapak itu bisa merangkum beberapa, misalnya IP Nmap menampilkan rank dari berapa sampai berapa, misalnya Nmap ya. Nmap min SP min O min A rank 192.168 100.1 sampai 254. Berarti semuanya kan ada. Nanti kan perintahnya cuma satu, menampilkan ini. Jadi bisa ambil satu capture saja, ya boleh ambil satu capture. Tapi perintahnya semuanya harus ada gitu loh. Ya, jadi semuanya harus terlihat misalnya. Bacaan di luar ini ya, di luar kalau misalnya saya mau terlalu upload untuk untuk jobshoot terlalu berat karena ada batasan untuk jobshoot karena beratnya itu ada picture atau ada gambar yang di capture ya, otomatis diatur nggak bisa, maka boleh Bapak menggunakan satu capture aja. Jadi ambil hasilnya itu satu aja tapi semuanya lengkap gitu loh, ada ini gitu loh. Tapi kalau bisa mah satu-satu emang bagusnya, tapi coba dulu satu-satu di-upload bisa enggak. Dapatnya satu-satu di-upload bisa, kalau bisa di-upload ya nggak masalah. Jadi saya tadi khawatirkan upload ada batasan untuk upload dokumen nggak boleh berapa karena terlalu berat dengan gambar. Gitu loh. Tapi coba aja dulu ya Pak. Ya. Yang nmap slash SE yang min SE bisa? Bisa ya? Sedikit Baik kalau gitu. Ya, berarti bisa ya. Kalau bisa nggak masalah. Ada bapak-bapak yang mau ditanyakan dan ibu-ibu? Nah, ada yang nanya. Ya, silakan Mas Parman ya. Mas Sapri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Saya Yusuf Pak Agung. Oh, Pak Yusuf. Ya. Gimana Pak Yusuf? Saya malam nyobain tablesnya tidak ditemukan. Itu errornya kenapa ya Pak Agung? Apa ditemukan apa? Tablesnya itu tidak ditemukan. Install dulu Pak. Diinstal dulu. Udah Pak, udah saya berhasil saya install, malahan udah dibolak-balik pakai instalasi OS-nya juga udah dibolak-balik. Install ini iptable dengan perintah apt-get install apa ya? Udah Pak itu. Apa? Net filter. Udah semuanya. Udah semuanya. Jangan lupa masuk harus sebagai root, nggak boleh guru. Sudah. Oh iya. Ya, oke ya. Jadi kalau melakukan konfigurasi harus SU dulu, switch user jadi kalau apa? Udah itu. SU udah. Udah. Terus udah root situnya. Iya, menggunakan. Udah root. Contoh ya. Contoh gini dulu.
Punya saya nih, saya tampilkan, boleh? Ya, silakan Pak. Ya, ini keluar ya. Jadi, root dulu. Baru isi IP. Nah, pakai tab, pakai T, pakai tab tekan. Tuh, ada kan? TA, tabel. Dulu keluar nggak seperti ini. Jadi jangan dulu dipijit semuanya, tapi pijit dulu. IP, T, pakai tab. Kalau ini berarti paketnya udah ada. Ya. Oke Pak. Oh, diketik tabelnya jangan di folder apa? Jangan di folder itu apa? Apa? Di mana aja boleh. Oh, di mana aja boleh. Gini di sini ya. Ya. Yang penting IP, T, pakai tabnya ditekan, dia cari sendiri. Oke. Ya. Auto correct gitu. Ya, Ya. berarti kalau benar, ini sudah benar. Misalnya min Z. Ya, ini kan nggak ada. Ini salah. Ya. Nggak ada kalau tekan tab. Tapi kalau kita kasih A, ya maaf, min N misalnya. Oh, IP tabel, IP tabel, min N. Ada ya. IP tabel. Oke. Coba begini Pak. Ini ya. Ya. Pak bisa nggak gini? Mana ya? Mau yang mana? IP tabel ini ya. Minta. Nah, yang itu Pak. Yang awal saya belum bisa melanjutkan yang lain. Ya. Untuk itu. Ini di copy aja. Klik kanan. Ya. IP-nya sama nggak? Copy ya. Misalnya NS33. Nanti di Ya, sini. ya sama. Di sini tinggal klik kanan saja. Tapi harus pakai putih ya. Nah, dia. Kalau Ya. Oke Pak. Ini coba dulu lah. ya nanti saya coba dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Ada menambahkan untuk interface di Debian. Ini apa nih? Server Debian kali ini juga menyesuaikan yang terdeteksi. Harusnya bisa Pak. Kenapa? Saya masih belum paham buat hal. Oh gini. Baik, ini ada yang nanya juga nih. Assalamualaikum Pak Agung, saya masih belum paham kalau saya install Debian untuk praktek Jobsit cuma buat satu. Kalau lihat laptop Pak Agung ada server, ya jangan cuma satu. Bapak Ibu harus ada 4 ya. Kan skemanya satu jaringan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya share konten. Baik, contoh. Kita kan punya ya yang ada pertanyaan tadi. Kenapa kan di sini kita lihat Jobsit. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi harus bikin komputer 4 virtual mesin dan RAM-nya jangan banyak-banyak karena akan menghabiskan resource komputer PC aslinya, maka RAM-nya untuk ini 512, ini 512 ya. Gimana Pak ya? Cukup ya? Saya tampilkan lagi tadi. Jadi harus 4. Pak Budi izin dulu katanya ada saudaranya, ada kerabatnya datang yang meninggal lagi. Kemudian menambahkan untuk interface di router Debian, server Debian dan kali menurutnya juga menyelesaikan sesuai. Ya kalau menambahkan, tambahkan dulu ininya VMware-nya ya, tambahkan satu-satu dulu, nantinya otomatis ada. Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan saja. Kayaknya cukup. Cukup aja ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau ada kegiatan lain silakan.
Ya. Kalau LMS-nya ini kalau apa namanya? Kalau fiturnya tetap berjalan kayak saya tetap buka. Kalau Bapak Ibu mau ada perlu silakan saya Pak Budi mau out dulu silakan. Kalau mau live dulu silakan ya. Jadi sekarang sesinya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Kalau ini tetap ini.